Semua orang di Indonesia mengalami hal yang sama ketika orang dibuat keheranan saat harga barang naik melulu. That's inflation. Dan inflasi terjadi karena hal yang lebih besar dari sekedar pengeluaran rumah tangga memang. Jadi ya udahlah ya, kita cari tahu gimana cara mensiasati inflasi yang membuat kenaikan harga barang pokok. Pertama, kamu pastiin penghasilan harus aman dikala inflasi nggak bisa ditebak. Di saat inflasi bergerak naik, artinya harga kebutuhan pokok akan ikut naik. Biasanya bergerak serentak, mulai dari bahan makanan hingga gas dan bahan bakar minyak. Hal pertama yang kita bisa lakukan adalah mensiasati inflasi dengan cara memastikan penghasilan aman dan nggak terganggu, apalagi menghambat menjalani hidup. Artinya, income bulanan masih sama jumlahnya, nggak berkurang. Dan idealnya di saat ada inflasi, tentunya harus ada sumber penghasilan tambahan. Tapi, karena kondisi ekonomi juga lagi begini-begini aja, maka pastikan penghasilan aman dan tetap masuk ke rekening adalah tugas utama tuh. Karena dengan penghasilan yang ada saja tentu sudah berat untuk mencukupkan biaya hidup. Apalagi saat penghasilan berkurang atau hilang sama sekali. Lebih bijak di momen seperti ini untuk nggak agresif dalam membuat perubahan. Bukan berarti nggak boleh pindah tempat kerja atau nggak boleh memulai usaha baru misalnya. Hanya saja karena kondisi ekonomi juga penuh ketidakpastian, selalu ada kemungkinan harga akan naik lebih tinggi lagi. Sehingga kamu wajib mempertimbangkan efek inflasi terhadap penghasilanmu sebelum mulai melakukan hal-hal baru yang beresiko pada income. Yang kedua, buatlah budget bulanan. Untuk kamu yang terbiasa hidup tanpa budget, dengan adanya kenaikan harga yang terjadi serentak, ada baiknya tuh untuk mulai mencoba melakukannya. Membuat budget bulanan memberitahu kamu akan gaya hidup spending, besaran pengeluaran, prioritas hidup kamu. Nggak perlu budget rumit. Sekedar catatan yang jelas mengenai pengeluaran bulanan sudah cukup. Yang penting, dari catatan tersebut, kamu bisa simpulkan gimana gaya pengeluaran bulanan kamu serta menentukan prioritas berbelanja. Karena tanpa membuat budget bulanan, mudah untuk melakukan impulsif pembelanjaan yang nggak terencana. Berikutnya, yang ketiga, mengurangi biaya nggak perlu. Berdasarkan informasi yang kamu dapatin dari budget bulanan, kamu bisa mulai tuh melakukan trimming terhadap pengeluaran yang nggak perlu. Contoh, udah boleh sortir pengeluaran rokok atau nongkrong-nongkrong nggak jelas misalnya, yang nggak ada arti untuk pengembangan diri. Tapi nggak harus menghilangkannya sampai nggak punya hiburan. Tapi sesuaikan dengan pengeluaran yang lainnya. Misalnya, untuk budget makan mulai menipis karena harga bahan pokok naiknya luar biasa. Maka, mungkin kamu boleh tuh melakukan penyesuaian bertahap pada biaya hiburan. Hal yang sama berlaku untuk biaya lain yang muncul dalam catatan budget kamu. Artinya, setiap pengeluaran terasa bijak dan berarti bagimu. Yang keempat, kurangi hutang atau cicilan. Tips keempat untuk menghadapi inflasi yang membuat harga barang pada naik adalah mengurangi cicilan. Hal pertama yang biasa seseorang lakukan saat kepingin belanja tapi uangnya belum cukup adalah mengubah tagihan belanja menjadi cicilan bulanan. Di momen saat inflasi lagi naik begini, mempertimbangkan untuk mengurangi cicilan adalah langkah yang bijak. Karena cicilan mayoritas adalah untuk kesenangan atau upgrade barang yang masih bisa kita tunda sementara waktu, terutama cicilan pay later atau gadget atau traveling menggunakan kartu kredit. Sudahlah, itu mah riba. Sehingga nggak ada salahnya ditunggu dulu sampai kondisi lebih kondusif, agar nantinya cicilan bulanan juga nggak membebani kamu ataupun membuat kamu harus kompromis terhadap biaya hidup lainnya. Kelima, pastiin dana darurat aman. Di momen saat harga barang pada naik, sudah sewajarnya kalau kamu memastikan bahwa dana darurat aman dan berbentuk cash yang bisa diakses kapan saja. Banyak argumen bahwa di saat inflasi lagi tinggi,
Menyimpan cash dalam jumlah besar sebenarnya adalah tindakan yang merugikan. Karena nilai uang tunai tersebut akan tergerus oleh inflasi dengan cepat. Tapi di sisi lain, nggak memiliki uang tunai yang memadai di saat inflasi sedang naik-naiknya juga merupakan hal yang kurang tepat. Idealnya adalah kamu sisihkan sejumlah uang sesuai dengan budget bulanan serta cadangan dana darurat. Udah dibahas di channel ini tentang apa sih itu dana darurat dan manfaatnya. Yang keenam, cari penghasilan tambahan. Di poin pertama, kita sudah ngomongin tuh tentang memastikan penghasilan aman. Nah, selanjutnya, tips mensiasati inflasi yang terakhir adalah mulai mencari penghasilan tambahan. Tips ini sebagai pilihan terakhir karena mencari penghasilan tambahan nggak semudah omongan para motivator. Tentunya ada banyak persoalan yang harus dijawab. Sebelum bisa menemukan income tambahan yang memadai, sekaligus nggak menyita terlalu banyak waktu dan pikiran. Karena di saat inflasi naik, sebetulnya perusahaan adalah institusi yang terkena dampaknya terlebih dahulu. Contoh nih, tarif listrik rumah tangga di bawah 3.500 watt masih sama, sementara tarif untuk di atas 3.500 watt akan naik sekitar 17%. Pernah dengar nggak pengeluaran listrik rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita? Dengarnya aja buat kita semua mungkin, wah, nilai pengeluarannya bisa buat kita nyisihin dana darurat pribadi ya. Hal-hal kayak gini pastinya lebih terasa pada perusahaan yang pengeluarannya pasti besar juga. Run. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.